Yo guys, balik lagi di Oki Kevin Official bersama saya tentunya Oki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus, guys. Dan kali ini ada video apa ya? Info terbaru apa tentang kasusnya Agus? Yuk kita lihat bareng-bareng baru kita reaction ya. Saya emang manusia biasa. Wah, ada Tenovi nih guys. Saya pasti ada salah, saya pasti ada dosa. Begitupun kalian juga. Kita semua. Ya, nggak ada manusia yang sempurna. Siapa coba manusia yang sempurna? Nggak ada manusia yang sempurna, tapi bukan berarti masa lalu saya dibawa-bawa, terus saya merasa saya dengan tuduhan yang bertubi-tubi gitu. Kalian itu kan kalau sesama perempuan ya misalnya, ya harus menghargai sama perempuan. Apalagi misalnya laki-laki. Laki-laki pun lahir dari seorang rahim perempuan. Ini masih komennya, ini pasti buzzer. Ini Jeffrey Wiyanto. Kalau berani jangan pakai fake account, jadi ngomong langsung aja. Gitu. Gitu guys. Jadi kalau kalian, ini aku kasih lagi ya. Jadi kalau kalian bilang, tuh aku kasih lagi di atas. Jadi kalau misalnya kalian bilang, Tenovi baik banget, Tenovi ini banget, saya tuh nggak pernah haus pujian gitu loh guys. Karena ya saya selalu bilang lucu banget. Aku baru dapat itu. Ya, karena Novi menyadari bahwa yayasannya tidak punya izin untuk mengumpulkan dana. Yayasannya itu bukan yayasan seluruhnya, tapi hanya yayasan ODGJ. Ya. Nah, sedangkan ini orang tunanetra. Nah, akhirnya Novi ketemu podcastnya Densu. Ya. Kemudian Densu mengumumkan ada orang yang cacat karena disiram matanya pakai air keras. Nah, silahkan menyumbang seikhlasnya. Langsung bayar dong, transfer ke Kasih nomor rekening. Boleh nggak sih kayak gitu bang? Ya boleh, kayak masukin uang ke masjid aja. Masuk. Oh, karena pribadi ya? Ya. Bukan nampung duit orang. Kalau nampung duit orang kan mesti Kementerian Sosial atau OJK gitu Ya, misalnya. atau Novi punya yayasan. Atau resmi yayasan ya, legal. Tapi ini kan langsung pribadi. Oke. Nah, tiba-tiba Novi marah dan mempublikasikan di media sosial. Gus, udah terima 1,5 miliar, 1,4. Bukannya berobat, malah bayar utang. Beli Shopee semua. Ya itu image-nya membuat orang berpikir negatif terhadap Agus. Coba satu-satu. Sebenarnya uangnya dipakai buat beli Shopee nggak? Ya rekening itu memang ada beli Shopee. Kenapa kalau... Ya harusnya buat berobat bang. Kan niatnya mau bantu Agus. Kan ada gini nih, GoPay bukan Shopee. Iya, GoPay. Ya itu kan kalau dia mau kemana-mana, kan harus di top up di situ kan. Kan rekening pribadi loh mas ini. Iya paham. Cuma kan niatnya pengen bantu biar matanya sembuh. Emang habis berapa? GoPay paling 200-300 ribu kan. Untuk uang naik taksi kan. Kan rekening pribadi, masuknya ke rekening ditransfer nih gini. Uang itu ditransfer 250 juta ke istrinya. Kan awalnya Agus kan tidak diberi penjelasan. Hanya dibilang minta nomor rekeningmu Gus, nanti orang nyumbang kan berpikirnya begitu. Jadi kalau udah uangnya dia, berarti kan dia punya hak. Itu serah, oke. Nah, sepakat nih, terus? Oke, sepakat. Dan Agus pergi, uangnya ada, masih utuh. Hanya kepakai kurang lebih 98. Tapi sudah dikembalikan sebagian. Dan Denny Sumargo udah menyatakan dia akan menggantinya. Selesai kan? Tidak ada masalah. Sepertinya Mas Agus mempolisikan Tenovi itu tujuan utamanya bukan untuk memenjarakan Tenovi, melainkan untuk mengambil dan menguasai kembali uang donasi yang saat ini diamankan di Yayasan Tenovi. Sehingga saya menduga Mas Agus ini banyak melakukan segala cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Namun sayangnya sikap akhir-akhir ini yang Mas Agus tunjukkan di publik justru itu malah membangun citra yang sangat negatif untuk Mas Agus sendiri. Karena apa? Karena faktanya saya melihat di medsos itu banyak masyarakat Indonesia dan netizen justru menilai Mas Agus itu dengan nilaian yang sangat negatif. Ya seperti orang yang manis dalam berkata-kata, manipulasi, playing victim, dan diduga
melakukan rangkaian kebohongan, serakah, tidak tahu berterima kasih, dan tidak beretika. Itu yang sepertinya disematkan untuk Mas Agus dari banyak netizen. Tapi saya khawatir ini justru nanti bukannya Teh Novi yang masuk penjara, malah Mas Agus sendiri yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Karena bukan tidak mungkin nanti ada serangan balik ini untuk Mas Agus untuk dipidanakan. Bagaimana teman-teman? Setujukah kalau Mas Agus ini dipidanakan atau dipenjarakan untuk memberikan efek jerah? Setuju banget ya, dan ini jadi pelajaran buat orang-orang yang memanfaatkan ya keadaan. Kalau seandainya ini si Agus nggak dipidanakan, ini akan jadi contoh kedepannya orang-orang ya. Dengan keadaan seperti itu, dia akan mengemis-ngemis dan berpura-pura dan ya melakukan seperti yang Agus lakukan dan Wawa ya. Bilangnya buat pengobatan, tapi buat bayar hutang. Tapi ini udah banyak sih kasus-kasus seperti itu ya, dengan berpura-pura buat obat anak ini, dan pasti lihat ternyata bukan buat itu gitu guys. Banyak kasus-kasus seperti itu ya, cuma ya nggak tersorot media aja gitu. Sebenarnya banyak kasus-kasus seperti Agus ini gitu ya, cuma karena nggak berurusan dengan Teh Novi yang public figure gitu ya, jadi nggak kesorot sama media gitu. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Usir tuh. Pinter banget tuh, masih mending lo ya diundang sama pagi-pagi ambiar. Itu pun juga kasihan anak-anak sama lu, 500.000 dikasih. Kasihan. Kalau nggak lu mungkin nggak bayar. Permasalahan seperti itu makanya nggak selesai sampai sekarang. Kalau misal ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa berobatin gitu. Anda tidak suka, silakan keluar. Nah, guys, harusnya Agus dan Farhat ini udah cukup ya diundang ke TV. Malah jadi ajang pansos nyari nama, bukannya nyelesain masalah. Buktinya udah diajak damai dan dimediasi sama Densu. Malah kabur dengan 1000 alasan nggak datang. Kalau begini terus, ya makin capek publik lihatnya. Mungkin Farhat dan Agus harus belajar dari berita berikut ini. Simak videonya. Pemirsa, Singgih Sahara, komika asal kota Semarang, diduga menyalahgunakan donasi untuk ibu dan anaknya. Donasi ratusan juta rupiah dari masyarakat melalui Kitabisa digunakan untuk main game dan diduga judi slot. Trending di media sosial, Singgih Sahara, komika asal Semarang, Jawa Tengah, diburu para donatur yang uangnya disalahgunakannya untuk keperluan pribadi, game, dan diduga judi slot. Singgih sejak 2021 membuka donasi melalui Kitabisa untuk membiayai pengobatan ibu kandung dan anaknya, mendapat 20 juta rupiah per bulan atau total 250 juta rupiah. Komika ini mengakui uang donasi 50 juta digunakan untuk pengobatan ibunya, sedang sisanya untuk membayar kontrakan dan membeli perangkat games PlayStation, sementara untuk judi slot tidak diakuinya. Meski di media sosial beredar tangkapan layar komika ini bermain judi slot. Tapi kalau yang cerita ya saya maaf. Ada lagi nih, guys, si Farhat ini nggak habis-habis nyari celah buat bikin keributan. Sekarang dia mempermasalahkan soal donasi. Katanya charity itu beda sama open donasi. Terus malah nyalah-nyalahin Teh Novi dan Densu karena yayasan katanya belum punya izin. Aduh, makin pusing ya dengerin Farhat ini. Rasanya mending di roasting aja. Simak videonya guys. Ampun bang. Saya Ari Terwanda bang dari Samarinda. Kedatangan pengacara idola gua ya, Hotman Paris. Udah GR aja. Farhat Abbas, lahir di Riau 22 Juni 1976. Umur sekarang 45 tahun, tapi kelakuan 9 tahun. Karena bisa kita lihat ya, kalau ditanya Farhat mau jadi apa? Presiden. Nah, itu. Ya. Jadi orang-orang vaksin COVID dia masih polio ya, jadi kita.
Punya mobil platnya genap karena yang ganjil kelakuannya. Jujur ya gue tuh baru tahu dia pengacara setelah riset ini. Gue pikir dia orang aneh doang gitu. Terkenal karena kontroversi ya Bang Farad ini. Gue pengen nanya aja sih Bang, lu waktu kecil pernah kejeledak gak sih kayak peristiwa yang membuat kepala terbentur dah gitu? Maksudnya kayaknya gue yakin sih pernah ya, karena gue bingung tiba-tiba Bang Farad nyapres aja gitu, nyapres loh, tiba-tiba nyapres. Gue kan ada jenjang karir gitu, ada yang gubernur dulu gitu, ada yang jenderal, tiba-tiba nyapres. Maksud gue tuh RW dulu gitu, RW pernah nggak RW gitu? Kok capres langsung capres? Jadi tuh ada jenjang. Ya, itulah guys, makanya sekarang tuh harus berhati-hati ya dalam memberi bantuan untuk orang lain. Takutnya ya seperti ini gitu loh, memanfaatkan keadaan gitu loh guys. Dengan keadaan seperti ini, Agus atau yang lain gitu ya, dan keadaan yang entahlah sakit inilah sakit itu dan butuh biaya, ternyata uangnya setelah dapat uang donasi atau uang pemberian orang gitu ya, dipakai buat yang enggak gitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.